Ya, selamat pagi semuanya. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Baik, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang masa membabarkan Dharma pada tahun pertama dan kedua, di mana pada tahun pertama itu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di antaranya adalah Buddha membabarkan Dharma yang pertama kali kepada 5 orang pertapa. Kemudian dengan demikian Buddha juga mendirikan Sangha Bhikkhu atau perkumpulan para siswa-siswa beliau. Sedangkan pada tahun kedua sampai keempat masa pembabaran Dharma, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di antaranya adalah Buddha memenuhi janji kepada Raja Bimbisara. Karena sebelum menjadi seorang Buddha, beliau sempat ketemu dengan Raja Bimbisara, kemudian berjanji ketika beliau telah dapat mencapai pencerahan, beliau akan mengunjungi Raja Bimbisara. Jadi pada tahun kedua itu Buddha memenuhi janjinya kepada Raja Bimbisara untuk menemuinya. Kemudian Buddha juga menerima Wihara Weluwana sebagai pemberian dana dari Raja Bimbisara. Dan peristiwa yang berikutnya adalah Buddha mengajarkan nasihat menuju pembebasan, atau istilahnya adalah Owada Patimokkha. Kemudian Buddha menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama beliau. Kemudian pada tahun kedua sampai keempat ini juga Buddha mengunjungi Kapilavatthu atau Kapilawastu, dan di sana beliau mempertunjukkan mukjizat ganda. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu tahun kelima masa membabarkan Dharma, yaitu pada tahun 584 sebelum Masehi. Nah, pada tahun kelima ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di antaranya adalah wafatnya Raja Suddhodana. Raja Suddhodana ini adalah ayah dari Pangeran Siddhartha atau ayah dari Sang Buddha sendiri. Kemudian di tahun yang sama Buddha mengizinkan Ratu Mahapajapati Gotami bersama ke-500 wanita Sakya untuk menjadi bhikkhuni. Ratu Mahapajapati Gotami ini adalah bibi dari Pangeran Siddhartha yang mengasuh Pangeran Siddhartha sejak bayi, karena ibu dari Pangeran Siddhartha sendiri telah meninggal pada saat Pangeran Siddhartha berusia 7 hari. Nah, jadi dengan diterimanya Ratu Mahapajapati Gotami bersama 500 wanita untuk menjadi bhikkhuni, maka sejak saat itu berdirilah Sangha Bhikkhuni. Kemudian pada tahun kelima ini pula Buddha membabarkan khotbah penyaluran dana atau Dakkhina Vibhanga Sutta. Kemudian pada tahun ke-6 masa membabarkan Dharma,
yaitu pada tahun 583 sebelum Masehi. Peristiwa yang terjadi pada tahun ini diantaranya Ratu Khema dari kerajaan Magadha memutuskan untuk menjadi bhikkhuni dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bhikkhuni utama bersama dengan Uppalawana dari Sawadhi. Jadi jika dalam sangga bhikkhu itu ada siswa utama yaitu Sariputta dan Moggallana, jika dalam sangga bhikkhuni itu ada siswi utama yaitu Uppalawana dan Ratu Khema. Peristiwa selanjutnya di tahun ke-6 ini adalah Buddha melarang murid-muridnya untuk mempertunjukkan mukjizat atau kesaktian. Jadi walaupun dalam latihannya para biku itu bisa mendapatkan berbagai macam kesaktian, namun Buddha melarang siswa-siswanya untuk mempertunjukkan kesaktiannya. Buddha cenderung menganjurkan kepada siswa-siswa beliau untuk fokus dalam pencapaian tingkat-tingkat kesucian atau pencapaian kebijaksanaan daripada hanya sekedar pencapaian kesaktian yang bisa saja menjadi penghalang dalam usaha untuk mencapai kesucian di masa yang akan datang. Kemudian di tahun ke-7 masa membabarkan Dharma, yaitu tahun 582 sebelum Masehi. Di tahun ini Buddha berdiam atau tinggal di surga tingkat kedua, yaitu di surga Tawatingsa. Di sana beliau selama masa musim penghujan selama 3 bulan, beliau mengajarkan Abhidhamma kepada Ratu Mahamaya, yaitu ibu beliau sendiri yang ketika itu telah terlahir di alam surga sebagai Raja Dewa dengan nama Dewa Santusita. Jadi beliau membabarkan Abhidhamma kepada ibunya dan para dewa lain di surga Tawatingsa. Pada akhir penyampaian khotbah Abhidhamma ini, Ratu Mahamaya mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu tingkat kesucian Sotapanna, dan 800 juta dewa juga mencapai kesucian tertinggi atau arahat. Kemudian masih pada tahun ke-7 masa membabarkan Dharma, terjadi peristiwa mengejutkan, yaitu Cinca Manawika dari Sawadhi atau biasa disebut sebagai Cinca. Ia pura-pura hamil dengan membalut kayu sedemikian rupa pada perutnya seolah-olah hamil. Kemudian ia memfitnah Buddha di depan para siswa beliau bahwa Buddha lah yang telah menghamilinya. Mengetahui hal ini, para dewa tidak terima atas perlakuan Cinca terhadap Buddha tersebut. Kemudian 4 dewa Saka menjelma menjadi 4 ekor tikus dan menggigit tali
yang mengikat kayu pada perut Cinca, sehingga kayu tersebut terjatuh dan terbongkarlah kebohongan atau fitnahan yang dilakukan oleh Cinca ini. Ketika mengetahui kejahatannya terbongkar, Cinca merasa sangat malu dan segera berlari. Akhirnya ia mati ditelan bumi dan masuk ke dalam neraka yang paling rendah, yaitu neraka Awiji. Di tahun ke-8, Buddha berdiam atau tinggal di hutan Besakala. Pada peristiwa ini, Buddha diundang oleh Pangeran Bodhi ke istana barunya untuk menerima dana makanan. Dan ketika itu, Buddha juga membabarkan khotbah kepada Pangeran Bodhi, yang kemudian khotbah tersebut diberi nama Bodhi Raja Kumara Sutta. Berikutnya, pada tahun ke-9 masa membabarkan Dharma, Buddha tinggal di Wihara Ghosita di Kosambi, Kerajaan Wangsa. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-9 ini adalah Magandiya membalas dendam karena Buddha menolaknya sebagai istrinya. Peristiwa lain yang terjadi pada tahun ini adalah terjadinya sengketa di antara para biku di Kosambi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta kebijaksanaan kita semua. Dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan, boleh disampaikan. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang sesuai. Saya akhiri. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.